Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Agung Handoko, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Adapun topik pembahasan dalam video diseminasi adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan pengalaman dan pembelajaran dari budaya positif yang saya terapkan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang humas, dan bidang sarana dan prasarana, serta Ibu dan Bapak Guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan rapat kita hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Agung Handoko. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanyung-agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, serta yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dalam kegiatan hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan atau penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pujo Utomo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas berkat rahmat limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kita pada hari ini berkumpul di setiap hari yang sujud di Tanjung Harapan. Surat salam juga kalau kita serahkan oleh kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita telah mendapatkan rahmatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang hormati, kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan kita Pak Agung Handoko ini adalah satu bentuk kegiatan diseminasi yang dilakukan memenuhi tugas bagian pada program guru penggerak, khususnya di modul 1.4. Salah satu daripada program atau pendidikan guru penggerak itu yang paling pertama dilaksanakan di dalam rangkaian program itu adalah bagaimana merubah paradigma guru dari paradigma yang lama menuju satu paradigma perubahan yang berbasis kepada filsafat belajar dewasa. Makanya di dalam guru penggerak di modul pertama itu yang dipelajari adalah belajar filsafat, filosofi belajar dewasa, lalu dilanjutkan kepada visi,
guru penggerak itu bagaimana, lalu kemudian peran dan nilai guru penggerak, dan di tahap awal ini, di modul 1 ini, bagian implementasi dari paradigma yang akan mulai dilaksanakan adalah di tahap disiplin positif atau budaya positif yang dalam kegiatan hari ini akan disampaikan, akan didiskusikan. Demikian sambutan dari saya, pengantar bahasanya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tidak hanya menjadi formalitas, tapi juga menjadi satu bentuk semangat kita untuk terus belajar, untuk terus merubah diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pujo Utomo yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka paradigma kita tentang budaya positif yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan kita Bapak Agung Handoko. Jadi untuk kegiatan berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi atau penyajian materi tentang budaya positif dari penyaji kita Pak Agung Handoko. Kepada Bapak saya persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri dan saya berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah kita. Yang terhormat Bapak Pujo Utomo selaku Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk mendefinisikan atau mensosialisasikan budaya positif. Ini merupakan materi pembelajaran yang saya dapatkan di modul 1.4 program guru penggerak. Bapak Ibu, di sini sebelum kita mulai saya mau laksanakan speaking dulu, tapi tidak berdiri. Di tempatnya masing-masing kita tepuk tangan saja. Ya. Nah, tapi tepuk tangannya Bapak Ibu, kalau saya bilang tepuk satu itu gimana ya? Tepuk satu depan sini ya, tepuk yang kuat lagi. Tepuk satu, tepuk dua itu kanan kiri, satu dan satu. Coba tepuk satu, nah, tepuk dua, susah. Tepuk tiga. Jadi dua kanan, satu kiri. Tepuk tiga. Kalau tepuk keempat berarti dua kanan, dua kiri. Tepuk keempat, ya. Tepuk keempat. Nah, kalau tepuk lima bagaimana Bapak Ibu? Tepuk lima, dua kanan, dua kiri dan satu atas. Tepuk lima. Nah, dua atas gitu ya. Nah, kita tes dulu Bapak Ibu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, agak cepat duanya. Tepuk tiga. Nah, tepuk keempat. Oke, tepuk lima. Mantap. Sekarang terakhir tepuk lima 2 kali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua semangat dan kita berdoa mudah-mudahan lancar kegiatan hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Nah, untuk memulai kita harus hadir sepenuhnya atau present mindfulness. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini. Di ruang ini. Jadi barangkali mungkin ada jemuran yang belum kering ya, Pak Andra dan lainnya. Jadi kita lupakan sebentar, kemudian kita fokus untuk menimba ilmu bersama-sama di sini. Di sini Bapak Ibu, saya bukan berarti paham sekali dengan materi ini, namun apa yang saya pahami itu saya akan sampaikan.
kalaupun belum paham nanti kita bisa belajar bersama-sama. Di sini kita bisa belajarnya di PMM, itu ada juga materi tentang budaya positif. Tujuan diseminasi ini adalah kita memahami konsep budaya positif yang dihubungkan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, nah sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk kita semua. Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Yang 1, 2, 3 mungkin ada 1 atau 2 orang yang mau menyampaikan pendapat. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Pak Nugrah. Pak Nugrah. Yang nomor 3 Pak Nugrah atau semuanya nggak apa-apa? Yang pertama untuk nomor 1, kalau dibilang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, saya sudah tidak setuju. Karena tujuan dari hukuman itu memberikan efek jerah. Betul nggak Bu Yati ya? Sedangkan untuk mendisiplinkan anak itu kan perlu membangun kesadaran diri dari anak. Nah, terus terkait hukuman, ini bukan membangkitkan kesadaran anak, tapi dia menimbulkan rasa takut yang pertama. Terus kalau hukuman itu istilahnya sudah dianggap enteng, itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi tidak setuju yang nomor 1. Terus yang nomor 3, memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Ini relatif ya, penghargaan yang seperti apa ya? Kalau dia dalam bentuk fisik itu menimbulkan efek yang lain seperti itu. Mungkin anak-anak akan belajar karena menginginkan benda tersebut. Tapi kalau dalam bentuk apresiasi, hal-hal yang bisa untuk meningkatkan psikologis anak dalam motivasi belajar, lebih bisa gitu. Setuju kalau yang 3. Kalau misalnya caranya pakai yang apresiasi yang lain ya, bukan terkait benda aja. Gitu. Terima kasih kepada Bu Rin dan Bu Panukan. Kita beri close dan ya Bapak Ibu, luar biasa tadi ya. Mungkin kita semua punya perspektif yang berbeda-beda untuk saat ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita memiliki pemahaman yang sama terkait pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih jauh, kita buat kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Ada yang punya saran untuk kegiatan hari ini biar berjalan dengan lancar diseminasi ini dan lebih menarik dan sebagainya? Ada yang menyampaikan harus seperti apa kita? Mungkin dari Bu Rita. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Untuk kegiatan hari ini agar lebih efisien, lancar, dapat diterima materinya, mungkin ada baiknya kita berfokus dulu dengan materi yang disampaikan oleh Pak Agung. Caranya gimana? Salah satu cara yang dapat kita lakukan, mungkin kita silent dulu handphone kita atau kita masukkan dulu ke kantong ya. Jadi, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bu. Dari Bu Yati, mungkin ada lagi Bu Yati kesepakatan kita hari ini supaya lancar selain tadi silent handphone. Ada lagi mungkin? Kalau masukan dari saya sih bagus dari Bu Rita tadi, kita mungkin ya fokus dulu dengan apa yang disampaikan Pak Agung, kemudian setuju sekali HP-nya mungkin disimpan dulu ya Bapak Ibu ya, mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin Bu Yati? Kemudian mungkin kita lebih interaktif nanti berdiskusi dengan Pak Agung. Iya, mungkin nanti kan ada sesi tanya jawab di mana nanti kita bisa memanfaatkan sesi tersebut. Siap. Terima kasih Ibu Yati. Jadi sepakat lebih Ibu ya, kita biar lebih fokus, kita silentkan HP dan kita lebih aktif dalam kegiatan hari ini. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Topik pembahasan ini ada itu. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam,
restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dalam hal ini sebagai seorang guru. Dan yang ketujuh adalah berkaitan dengan restitusi juga, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai topik yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun baik batin. Sedangkan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Nah, sedangkan tujuan pendidikan, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah ini Bapak Ibu tujuannya mulia sekali, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu mungkin juga tujuan kita sebagai seorang pribadi. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berkaitan dengan tadi tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat. Nah, dengan budaya positif itu diharapkan untuk memudahkan mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, berarti budaya positif di sini sangat penting kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, untuk ini kita belajar dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu ada aktivitas yang perlu kita laksanakan. Kegiatan kepalan tangan. Ada misalnya A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan, misalnya tangan kanan, dan genggam benda tersebut dengan segala daya, yang kertas tadi. Buatlah sebuah kepalan seperti ini. Nah, teman B Anda, yang teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, ya, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi misalnya? Apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Bapak Ibu akan membuka dan sebagainya? Mungkin sebagai Bapak Ibu yang punya kepalan tangan ini, dengan yang teman Bapak Ibu itu melakukan segala cara. Coba mungkin saya minta tanggapannya Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Jadi kalau dalam posisi saya si A, kemudian teman saya si B, dan saya mendapatkan hal-hal yang tadi, bujuk, mengancam, hati, kayu dan sebagainya, kepala saya semakin kuat, tidak mau dilepas. Karena kalau saya lepas berarti hal yang dilakukan teman saya itu berhasil. Kalau mungkin dibujuk dengan halus, mungkin mau ini apa gitu, mungkin gitu. Baik Bu, jadi itu Ibu tadi dihardik dan sebagainya itu akan lebih kuat kepalanya. Tapi kalau dirayu dan iming-iming bisa terbuka gitu. Dan intinya Bapak Ibu, kepalan ini yang mengontrol ini siapa sebenarnya? Yang terbuka atau tetap tertutup? Diri? Nah, ini berkaitan dengan kontrol Bapak Ibu. Siapa sih yang memegang kontrol pada diri kita ini gitu? Apakah bisa dipengaruhi orang lain gitu? Nah, itu sebenarnya jawabannya nanti kita bahas bersama. Nah, sini Bapak Ibu. Kita harus merubah paradigma atau pandangan kita terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada ilusi. Ilusi itu seolah-olah nyata, padahal itu sebenarnya tidak gitu. Nah, di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi kata Bu Sri, ketika dirayu dan sebagainya itu bisa diterbuka, ada bahkan yang bisa juga lebih kuat. Nah, kita itu sebenarnya di sini nggak bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Kenapa? Karena murid itu bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan keyakinan dirinya sebenarnya. Nah, mungkin kenapa dia bisa berubah? Nah, itu pasti ada sesuatu hal yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita
beranggapan bahwa kita mengkritik orang, kemudian membuat dia merasa bersalah, itu bakal memperkuat karakter dia. Padahal itu hanya sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi berarti tidak semua penguatan itu positif, itu berefektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasanya orang dewasa itu cenderung lebih otoriter dan sebagainya. Itu hanya ilusi saja. Nah, sini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, menurut teori kontrol itu ada dua ya, paradigma teori kontrol itu ada dua. Yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, itu sebenarnya yang lebih tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini. Jadi kita tidak memaksakan orang lain itu sama seperti pandangan kita, tapi kita mencoba untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita mereka punya kebebasan gitu untuk memandang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan anak itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian menurut stimulus respon juga, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi ketika bujuk gagal itu akan terjadi pemaksaan. Itu menurut teori stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi kalau ada dua orang itu ya, kalau saya menang atau kamu kalah gitu. Jadi hanya ada menang kalah. Sementara menurut teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang, di mana win-win solution. Saya menang, Bapak Ibu juga menang misalnya. Kalau misalnya kita sedang berdiskusi. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif ini banyak kaitannya tentang ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di situ ada yang akan kita bahas hari ini. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, baru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian di situ juga realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian nanti kita akan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, ini sangat terkait dengan dirinya sebagai guru. Kemudian ada teori motivasi, orang itu bergerak itu karena apa? Nah, itu ada teori motivasi dan ada segitiga restitusi. Nah, kemudian ini semua akan menuju pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti akan kita bahas. Nah, dan kita bisa terapkan di kelas, yaitu kita membuat keyakinan kelas. Nah, itu semua akan terangkum dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Lanjut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini berubah maknanya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita disiplin itu kita gak nyaman sebenarnya melakukan itu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang-kadang itu hanya terpaksa gitu, sehingga kita tidak nyaman. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kenapa? Karena itu dia lintas bahasa, tidak memandang bahasa ya, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi semua itu bisa masuk gitu, nilai-nilai universal ini. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini dasarnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau yang ada dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia.
yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia untuk saat ini ya, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu yaitu ada apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, 6 ini itu adalah nilai-nilai universal. Tidak memandang suku, bahasa, dan latar belakang, itu semua pasti meyakini bahwa mandiri itu bagus, berpikir kritis itu juga bagus, dan sebagainya. Selanjutnya, topik yang ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kita akan membahas apa sih orang itu melakukan sesuatu itu karena apa. Nah, di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu salah satunya ada 3 ya. Ini ada menurut salah satu teori ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu dia termotivasi, aduh apa ya kalau mau nggak datang tepat waktu aku harus ngapain ya, gimana apa yang terjadi pada diriku. Nah, itu dia berarti motivasinya masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sebagai contoh, pertanyaan dalam diri kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi juga untuk mau melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan pada dirinya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadinya di sini terlihat perbedaannya Bapak Ibu ya, antara menghindari hukuman, kemudian ingin mendapatkan penghargaan atau apresiasi, dan untuk menghargai diri. Nah, sebenarnya kalau motivasi yang pertama dan yang kedua ini motivasi eksternal, masih berasal dari luar. Sementara yang kita tuju ini adalah motivasi internal, itu yang dari dalam diri. Dia tidak terpengaruh dari luar lagi. Dan perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau motivasi eksternal dan internal, kalau motivasi eksternal itu akan bersifat sementara. Sementara kalau motivasi internal itu akan bersifat jangka panjang. Jadi kalau misalnya hukumannya sudah tidak ada, bisa jadi dia tidak disiplin lagi. Karena tadi awalnya dia melakukan disiplin karena takut terhadap hukuman. Nah, itu Bapak Ibu. Sama seperti penghargaan, kalau nggak ada imbalannya, dia merasa ingin melakukan sesuatu. Dan ini sangat erat kaitannya sebagai kita, sebagai seorang pendidik, biasanya di kelas kadang-kadang memberikan penghargaan dan sebagainya. Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, yang ketujuh adalah motivasi internal. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan kita biasanya apa sih maksudnya merdeka itu? Nah, kita kan merdeka itu bebas-bebasnya seperti apa? Nah, ini menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tuh bebas ini memang kita beri kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi berdasarkan keyakinan dalam dirinya untuk berbuat. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi berkaitan dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau kita ngasih penghargaan itu sebenarnya sama aja seperti kita itu menghukum mereka. Nah, di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya kita ngasih penghargaan terus ya bisa aja panjang, tapi nanti kalau kita berhenti, nah, dia akan terputus keinginan dia. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, jadi tidak semua penghargaan itu baik bagi murid atau bagi anak kita. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu dia akan melakukan sesuatu yang ada apresiasinya. Kalau yang nggak ada, ya dia akan lakukan gitu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Yang satu dikasih penghargaan, yang satu melakukan enggak. Nah, itu bisa jadi merusak. Kemudian yang kemarin melakukan sesuatu dapat penghargaan, besok melakukan sesuatu tidak dapat penghargaan. Nah, terjadi pertanyaan pada diri anak. Nah, jadi harus merusak.
hubungan tersebut. Dan selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini tentu ya, kalau kasih penghargaan itu cara kerja anak atau dari kita itu tergantung terhadap kita nggak mau lepas dari sasaran penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena kita tidak mengekspor lebih jauh, takut karena kalau bertindak berbeda takutnya nggak dapat penghargaan. Nah kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik sebenarnya yang akan kita tuju. Nah di sini guru itu ya sering memberikan penghargaan ya. Nah, dalam memberikan apresiasi salah satunya atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi khusus per individu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid tetapi bergantian. Dan beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan apresiasi, itu ya kita harus konsisten. Tidak hari ini memberikan apresiasi, besok itu tidak. Kemudian fokus pada proses, bukan pada hasil. Nah, kadang kita itu memberikan penghargaan karena hasilnya, wah ini hasilnya bagus banget ini, tapi melupakan proses. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi. Nah, jadi ada 3 prinsip. Yang pertama, kalimat itu pembuka. Kemudian nilai kebajikan yang harus ada dan situasinya. Sebagai contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya, kan? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi ada pembukaannya itu kemarin saya perhatikan. Nah, kemudian nilai kebajikannya apa di sini? Rasa empatimu, empatinya nilai kebajikan itu besar sekali ya. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, jadi proses empatinya itu yang kita kasih apresiasi. Jadi ini sebenarnya yang penting kita belajar bersama dalam memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid. Sehingga apa? Murid itu merasa dihargai bukan dari hasil akhirnya, tapi dari nilai kebajikan yang dia lakukan. Nah, di sini kita tanya jawab Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengetahui hukuman ya, dan kita juga sudah mengenal istilah konsekuensi. Sebenarnya yang ada di pikiran Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu, apa sih sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu? Apa sih yang Bapak udah bayangkan terkait hukuman dan konsekuensi itu, perbedaannya di mana? Kalau konsekuensi menurut saya adalah akibat apabila tidak atau melakukan kesalahan terhadap suatu kegiatan. Misal terlambat mengumpul laporan, konsekuensinya adalah terlambat juga dalam pencairan misal seperti itu. Luar biasa pengaitannya. Sedangkan kalau hukuman menurut saya suatu tindakan yang artinya membuat jelas suatu seseorang apa karena dianggap melakukan kesalahan. Oke. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Biasanya itu menyakitkan hukuman itu, Bapak Ibu ya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi dia tuh ketika melanggar itu tahu apa yang akan dia rasakan, dapatkan. Tapi kalau hukuman kan enggak. Kadang-kadang subjektivitas gitu kan. Nah, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang kata Bu Halimah tadi bilang itu lebih kaitan dengan fisik, tapi bisa juga sebenarnya merusak atau hatinya. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya ingat ya, kayak misalnya, oh kamu nyontek, oh berarti kamu nanti di istirahatnya terpotong nih 20 menit gara-gara kamu nyontek gitu kan. Nah dia kan nyaman karena teman-teman istirahat, dia istirahatnya yang dari setengah jam terpotong 20 menit. Nah, yang penting tadi udah ada kesepakatan. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman itu, dia makin benci dia dengan disiplin itu. Kemudian tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman tadi paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian
hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah. Hukuman itu menyebabkan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau konsekuensi itu kehilangan hak. Ya tadi, istirahatnya terpotong 20 menit, hilang hak dia. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena yang lainnya udah istirahat, dia di kelas atau di kantor itu mengerjakan tugas. Nah, itu konsekuensi. Sudah ada gambaran Bapak Ibu ya? Karena perbedaan yang sangat nampak sekali. Nah, sekarang kita mau pelajari sesuatu yang baru di antara hukuman dan konsekuensi. Dan ini dinilai lebih efektif dibandingkan konsekuensi. Apa itu? Yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi tujuan ke depan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini yang akan kita tuju untuk menghadapi permasalahan anak-anak, bukan melalui hukuman maupun konsekuensi. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Tidak ya. Nanti panelnya akan saya kasih di sini. Tadi tambahannya satu kolom saja. Kalau restitusi itu, kalau yang konsekuensi kita bandingkan dengan konsekuensi aja ya. Karena di sini kalau hukuman itu menciptakan identitas gagal, anak itu jadi gagal, baik secara fisik maupun secara mental. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu menciptakan identitas sukses, masih sukses. Tapi kita sarankan untuk menggunakan itu ya. Identitas suksesnya itu apa? Kalau konsekuensi itu netral. Tapi kalau restitusi itu adalah identitas sukses yang positif. Seperti apa perbedaannya? Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi restitusi itu merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak. Ya, bukan kamu melanggar ini, maka konsekuensinya ini. Tidak. Tapi kalau restitusi itu memberikan pilihan. Maunya apa? Gitu. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, misalnya coret-coret, itu kan konsekuensinya seperti apa? Nah, kalau ini korban mendapatkan ganti. Kalau konsekuensi itu fokus kepada pelakunya tadi. Kemudian konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau konsekuensi itu harus dimonitoring terus. Sedangkan kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita tidak harus terus menerus, tapi yang penting kita ada catatan gitu kan. Mereka tadi apa gitu yang mereka lakukan. Membantu penerapan mengikuti peraturan dan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau peraturan, konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, gitu. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Yang yakininya apa? Berkaitan dengan keyakinan universal tadi. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian terakhir, murid menghormati peraturan, sedangkan restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti perbedaannya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi harus dari luar dari hubungan yang terdalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah ini, dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Sedangkan selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ya, bukan tindakan yang fokus, tapi pada karakter apa yang mau kita bentuk. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari identitas gagal, Bapak Ibu, murid itu kalau melakukan sesuatu tindakan yang salah itu, dia pasti memiliki rasa bersalah, rasa rasa gagal lah di dalam dirinya, gak berharga dan sebagainya. Nah, dengan restitusi kita kembalikan identitas dia menjadi identitas yang positif lagi, identitas sukses. Gimana caranya? Nanti kita pelajari di sini restitusi. Sehingga ketika identitas menjadi sukses, mereka kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya itu akan menjadi lebih mudah, tidak terhakimi. Nah, itu Bapak Ibu, tujuan. Nah, kita masuk topik yang keempat, ini adalah keyakinan kelas. Nah, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas dan sebagainya yang pernah kita lakukan di kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita, ini pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat pandemi kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mengapa ini pertanyaan kita memiliki peraturan seperti itu? Saya mungkin bisa tanya kepada Bu Far dulu. Bu Far, kira-kira kenapa kita punya peraturan memakai helm, 3M dan sebagainya? Oh, terima kasih Bu Lita. Satu Pak, mungkin untuk menghindari terjadinya ini kecelakaan, utamakan keselamatan pengendara itu. Agar kita selamat Bu ya. Nah, selamat. Keselamatan. Kemudian kalau yang kedua Bu, kira-kira untuk apa ya tujuannya itu ya? Menggunakan masker, menggunakan Peraturan 3M itu kira-kira tujuannya apa ya? Apa yang mau dituju kira-kira Bu? Supaya apa ya Pak ya? Agar kesehatan kita mungkin lebih Luar biasa. Kesehatan luar biasa. Dan poinnya Bu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tujuannya apa kira-kira? ini untuk melatih kedisiplinan juga di Mantap, luar biasa. tanggung jawab Luar biasa. Disiplin tanggung jawab. Tepuk tangan buat Bu Far. Terima kasih Bu Far atas jawabannya yang sangat luar biasa. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Far tadi? Yang pertama tentang kesehatan, keselamatan, yang kedua tentang kesehatan, dan ketiga itu disiplin dan tanggung jawab. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan ini sumbernya adalah nilai-nilai kebajikan. Orang tuh semua seluruh dunia ini pasti mau selamat. Orang seluruh dunia ini pasti mau sehat. Nah, itu universal, berlaku universal, bukan di Indonesia saja, tapi berlaku universal. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu lebih kuat dibandingkan sekedar peraturan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, ada lingkup yang paling kecil, yang paling sering kita lakukan, itu kita membuat di kelas itu namanya peraturan kelas. Tapi ada pengaruh yang lebih luas dibandingkan keyakinan kelas, yaitu peraturan kelas, yaitu keyakinan kelas. Nah, itu pengaruhnya lebih kuat dalam diri seseorang. Kemudian setelah kelas-kelas tersebut sudah memiliki keyakinan, maka akan terjadi apa? Lingkungan yang positif. Dan terakhir, lingkungan kelas-kelas yang positif di suatu sekolah akan menciptakan budaya positif. Akan jadi budaya. Jadi prosesnya itu cukup panjang ya, dan perlu waktu. Dimulai dari yang tadi peraturan kelas, keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu, di sini contoh keyakinan kelas. Nah, apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Apakah sudah menitik beratkan atau yang dituju itu adalah nilai-nilai kebajikan? Seperti ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Berarti kalau belajar itu kan berarti dia mandiri juga bisa ya. Kemudian senang ini terkait dengan kesenangan. Kemudian setiap anggota perlu melaksanakan tugas, bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian
setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Kemudian setiap anggota perlu merasa aman. Aman dari apa? Bully, kekerasan fisik, kekerasan mental dan sebagainya. Nah itu ada nilai kebajikan, yaitu rasa aman. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan di kelas 7 tersebut. Di kelas SMA juga ya langsung aja nanti misalnya bertanggung jawab. Jadi setiap kelas itu meyakini bahwa bertanggung jawab itu baik dalam segala hal. Kemudian disiplin, menghargai orang lain. Nah, segitu aja. Kenapa Bapak Ibu keyakinan kelas dianjurkan? Karena lebih mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu simpel-simpel aja, praktis. Langsung fokus kepada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bayangkan kalau peraturan kelas itu terlalu banyak, menghafalnya susah, apalagi mengingatnya juga susah, ya nggak Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya ini kita fokus ke misalnya ke hormat, bekerja, diterima dipilih itu lebih mudah. Nanti tinggal di kelas secara dari waktu ke waktu kita sampaikan hormat itu kita jabarkan seperti apa sih hormat itu, gitu kan? Kita evaluasi terus. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita dapat dari keyakinan kelas, hormat, kemudian merasa dimiliki, kemudian bekerja, kan anak-anak bingung ya kadang-kadang, Bu, hormatnya seperti apa sih? Hormat gimana? Nah, ini cara pendalamannya seperti ini Bapak Ibu. Kita buat tabel T dan tabel G. Sebagai contoh, hormat tampak seperti apa sih kalau hormat itu? Ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi misalnya bertanggung jawab. Kalau tabel T-nya, tabel T yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, bertanggung jawab itu tampak seperti apa? Kalau perilaku yang mencerminkan bertanggung jawab. Kalau yang tidak bertanggung jawab itu tidak tampak seperti apa gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui perbedaan antara yang bertanggung jawab dengan yang tidak bertanggung jawab. Kalau tabel Y, kalau terdengar, Y ini ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar itu ini, orang yang bertanggung jawab itu biasanya mengucapkan kalimat apa sih? Ya, misalnya, oh aku akan melaksanakan tugas-tugasku, piket di kelas nih. Nah itu, dia akan tampak seperti itu kalimatnya. Kemudian terlihat seperti apa? Kalau orang yang bertanggung jawab itu mungkin bersemangat ketika melaksanakan piket kelas, dan berperilaku seperti apa ketika dia itu bertanggung jawab. Nah itu akan ditampilkan. Nah ini Bapak Ibu contohnya seperti ini. Ya, hormat tampak seperti apa sih kalau anak itu hormat? Itu datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu adalah ciri-ciri tindakan yang mencerminkan hormat. Kemudian tidak tampak seperti apa? Kalau dia tidak hormat itu sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah itu Bapak Ibu. Kalau tabel Y-nya terdengarnya, kalau yang ini apa? Hormat. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa melakukan ini bersama. Nah itu akan terdengar seperti itu yang diucapkan. Kemudian kita lihat berempati terhadap perasaan orang lain. Nah seperti itu. Kemudian berperilaku apa? Tersenyum ramah, menerapkan 5S, salam sapa sopan santun. Nah, Bapak Ibu ya, seperti itu. Lanjut, nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kita sudah tahu Bapak Ibu ya, sudah bersama-sama yang disebut peraturan seperti apa, yang dinamakan keyakinan kelas itu seperti apa. Nah sekarang masuk ke dua topik terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Nah tadi di awal kita sudah belajar orang melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Pasti ada alasan dia bertindak itu. Dia mencuri itu pasti ada alasannya. Dia mengganggu teman itu pasti ada alasannya. Nah itu kira-kira apa sih sebenarnya kebutuhan dasar itu? Nah menurut salah satu teori, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Bertahan hidup itu apa sih Bapak Ibu?
orang mencuri menangan karena dia kelaparan, ya, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan fisiologis dan biologisnya, sandang, pangan, papannya. Orang itu gimana Bapak Ibu mau belajar nih, kita kaitkan dengan murid ya, gimana dia mau belajar dengan nyaman kalau dia tidak bisa bertahan hidup? Di rumahnya dia susah makan, orang tuanya nggak ada, rumahnya mungkin nggak tertutup sehingga angin masuk, nggak ada lampu, listrik dan sebagainya. Untuk bertahan hidup saja dia itu masih susah, apalagi untuk belajar. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat masalah yang muncul pada anak-anak, kita jangan langsung menjudge. Itu hanya gejala. Kayak misalnya kita batuk-batuk atau sakit perut, itu hanya gejala. Padahal masalah utamanya itu mungkin ginjal kita bermasalah, gitu kan? Atau paru-paru kita bermasalah dan sebagainya. Nah, kita harus mencari masalah utamanya. Nah masalah utamanya itu berkaitan dengan kebutuhan dasar, berkaitan dengan bertahan hidup ini. Kemudian Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kasih sayang. Jadi anak-anak itu misalnya dia jahil kepada temannya, ya, dan sebagainya. Itu hanya gejala saja. Mungkin dia di rumah broken home, ya kan? Di rumah nggak diperhatikan sama orang tuanya. Nah itu dia melampiaskan dengan itu tadi, pengen dikasih sayang, kasih diterima sama gurunya, sama orang lain. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu pernah lihat di kelas itu mereka jenuh belajar dan sebagainya, gitu kan? Nah, barangkali dia tuh pengen sesuatu hal yang baru dari kita. Barangkali dia tuh pengen pembelajaran itu menyenangkan yang kita hadirkan. Nah, kadang-kadang dia apa? Ketika dia tuh butuh kesenangan, dia jahil sama temannya, gitu kan? Keluar masuk, izin ke toilet dan sebagainya. Pengen senang aja dia tuh, pengen diketawain sama teman-temannya, seru gitu kan? Nah itu, dia kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian kebebasan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita selalu meminta anak itu, anak kamu harus melakukan A ya, B ya, C ya, D ya, tanpa pernah memberikan pilihan kepada anak. Sebenarnya setiap kita, dari kita ini termasuk kita sebagai manusia, itu perlu untuk memilih, perlu untuk diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu. Nah, jadi anak-anak itu kadang-kadang males, gak aktif ketika di kelas, itu bisa jadi dia tuh pengen diberikan pilihan. Karena hari ini kamu mau belajar dalam kelas atau luar kelas, itu kan pilihan juga. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi sumber permasalahan yang timbul dari anak-anak. Dan yang terakhir adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini melihat murid kita itu memandang itu dari satu aspek saja. Oh, kalau dia nggak bagus nilai matematikanya ya nggak bisa lah. Kalau dia PPKN-nya nggak bagus ya, kamu anaknya nggak kompeten, gitu kan? Padahal dia tuh sebenarnya pengen dibilang kompeten, pengen, oh misalnya dia maju presentasi, menurut kita tuh biasa aja loh, ini presentasi ya biasa aja lah, B aja gitu kan. Padahal dia sendiri ini sebenarnya udah menyiapkan, mental dia, aku harus berani maju ke depan kelas, udah nyiapkan gitu. Tapi kita cuma bilang, ya gak dihargai dia. Sudah silakan duduk aja anak dan sebagainya, gitu kan. Nah padahal anak-anak itu perlu dianggap kompeten, dianggap bisa. Itu penting. Wah hebatnya anaknya bisa begini. Kalau tadi udah berusaha begini. Itu pengen dihargai dari rasa dia pengen berkuasa. Nah, anak-anak yang pengen memenuhi kebutuhan penguasaan itu gimana? Dia biasanya cenderung aktif, Bapak Ibu. Cenderung aktif, kemudian cenderung pengen tampil menjadi pemimpin. Itu anak-anak seperti itu dia, pengen diakui. Nah, pengen diakui. Ya, jadi ketika kita melihat anak-anak itu kok rasanya aktif sekali, pengen jadi pemimpin dan sebagainya, oh dia itu sebenarnya sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu terkait dengan penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu, luar biasa perilaku murid kita, termasuk kita sendiri itu sebenarnya tergantung pada 5 ini, sedang memenuhi kelimanya ini. Satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi permasalahan dalam diri kita. Lanjut Bapak Ibu, topik yang ke-6, 5 posisi kontrol. Ini keren sekali materinya. Ini yang saya cari-cari dari dulu, tapi alhamdulillah sekarang saya dapatkan. Ini berkaitan dengan kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai guru ini mau jadi kayak marah-marah kah? Atau mau yang tegas kah? Atau yang mau jadi friendly, teman gitu? Oh kamu mau main, kita malam ini kita main
main apa di rumah bapak ini, atau yang seperti apa sebenarnya yang seharusnya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu video ini. Jadi ada 5 posisi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Seperti apa itu? Kita cek. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu yang 5 posisi kontrol. Sudah tergambar perbedaannya Bu. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin Bu Anita. Ya Bu, tanggapan Bu. Karena yang paling sering berhubungan dengan murid. Gimana Bu tanggapan Ibu tentang 5 posisi kontrol tadi? Dari mulai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa tanggapan Ibu tentang 5 posisi kontrol ini? Sama posisi kontrol. Kalau saya yang lima-limanya itu masing-masing dulu pasti alami. Ya. Lima-limanya tergantung kondisi siswanya. Ya. Kemudian di 5 posisi kontrol ini ada siswa yang dengan jadi sahabat paham, dengan kalau jadi di ini apa namanya, kita kasih peraturan nggak nyampe. Ya. Kemudian ada juga yang jika dikasih yang hukum tadi ada yang nyampe, tapi paling beberapa kali lagi juga mengulang lagi. Siap. Terus menurut Ibu dari 5 posisi ini mana posisi yang terbaik? Posisi yang terbaik itu yang terakhir Manajer. manajer. Kenapa Bu dikatakan yang terbaik menurut Ibu? Kita memberi solusi pada siswa, Solusi ya. Oke, siap. memberikan kesempatan untuk siswa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bu, tepuk tangan untuk Bu Anita. Luar biasa ya. Sepakat bahwa Ibu posisi terbaik adalah posisi manajer? Sepakat? Atau relatif? Relatif. Oke. Ada relatif. Bapak Ibu kita lanjut dulu, nanti kita bahas lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Di sini kelihatan ya. Nah, langsung kita lihat dampaknya aja. Kalau penghukum itu biasanya guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa sekali. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau itu menghitung dan mengukur, dan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa dampaknya sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan 5 posisi kontrol ini? Kalau untuk menghukum, dampaknya itu adalah mengulangi kesalahan. Anak yang kalau dihukum, kita dengan tunjuk-tunjuk dan itu, bahkan anak itu malah dendam sama kita. Dendam, marah, bukan malah menyelesaikan solusi. Mereka malah bisa jadi mengulangi kesalahannya dia dengan rasa kecewa dalam dirinya. Bahkan ada dendam tadi. Kemudian
Kalau anak dibuat merasa bersalah, itu dia akan merasa rendah diri, merasa dia itu gagal, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berkompeten dan sebagainya. Karena kita buat dia tuh merasa bersalah, kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah, sudah kerja susah payah, di sini kamu nggak belajar sebagainya. Itu kan membuat dia rasa bersalah sekali. Nah, kemudian teman ini dia akan menjadi pribadi yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Bapak Ibu, kalau orang yang kita murid dengan sama kita itu menjadi teman, itu akan tergantung dia sama kita. Dia tuh akan menghormati kita memang sebagai teman, tapi dia nggak menghormati guru-guru yang lain, karena dia bukan teman saya, gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur posisi teman sama murid itu, nanti suatu saat ketika kita tidak memenuhi keinginannya dia akan kecewa sama kita. Wah, gak teman lagi sudah sama Pak Nugra ini. Kemarin diajak main bola tapi dia nggak mau, gitu kan? Kecewa dia, karena sudah tergantung tadi, merasa keren, gitu loh. Merasa keren. Oh, keren itu kan nggak mungkin mengecewakan. Nah, kemudian pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau pemantau ini Bu, pokoknya kita datar aja, yang penting kita ingatkan kepada murid apa peraturan kita, apa konsekuensinya, udah cukup. Sehingga nggak ada konflik sebenarnya dengan kita, dengan murid nggak ada, karena kita kaitkan murid ini dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Dan yang terakhir, ini posisi yang dianjurkan adalah posisi manajer. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini kita berikan pilihan dari anak. Apa saran dari anak untuk bisa dia lebih baik lagi? Dan kalau perlu kita tambahin lagi saran untuk supaya dia bisa tidak mengulangi kesalahan dia. Nah, ini manajer ini yang seyogyanya kita terapkan dalam mengatasi permasalahan murid. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita posisinya penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu akan menciptakan identitas gagal pada murid. Ketika kita menggunakan teman dan pemantau, ini akan menciptakan identitas berhasil dan sukses. Boleh dilakukan, tapi kita kurangi. Gitu. Tapi dia motivasinya masih kontrol dari luar. Mereka bukan ada timbul motivasi intrinsik, tapi masih ekstrinsik, masih dari luar. Dan ketika kita menggunakan posisi manajer, ini akan terbentuk identitas berhasil atau sukses, dan dia ada kontrol diri sendiri atau motivasinya dari dalam diri sendiri. Nah, terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya lakukan kemarin dengan anak-anak. Yang mungkin wanita tahu, yang ada kasus anak-anak itu merokok. Nah, itu saya panggil dan saya terapkan segitiga restitusi ini. Dan ada rekaman ya Pak Nugra. Saya cuma bisa merekam suara, tapi nggak ada videonya. Nah, tapi setidaknya ada saya dokumentasi. Jadi, segitiga restitusi ini adalah prinsipnya manajer, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa menstabilkan identitas dulu? Ini Bapak Ibu ya. Ketika misalnya saya melakukan kesalahan, pelanggaran, pasti saya merasa bersalah. Saya merasa, aduh, bagaimana ini gitu kan? Nanti aku pasti dihukum, dimarahin, dimarahin guru dan sebagainya. Itu identitasnya pasti tidak stabil. Pasti dia gagal, kecewa banget dalam dirinya. Nah, itu harus kita stabilkan. Sebelum dia memperbaiki dirinya, itu stabilkan dulu. Dengan cara apa? Kayak misalnya gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu, ketika Ibu nih, Nugra salah, habis mecahin bola gitu kan. Baru saya bilang ke Nugra, mecahan bola itu memang suatu kesalahan. Tapi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, karena itu hal yang manusiawi. Nah, jadi dia pasti merasa, oh iya, jadi nggak cuma aku nih yang pernah salah, orang lain juga pasti pernah salah. Sehingga identitasnya dia itu akan agak sedikit naik. Nah, kemudian apa lagi? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya kan? Karena kalau nggak dikatakan gitu, nanti dia merasa, wah ini yang paling parah dalam hidupku ini, gitu kan? Karena telah memecahkan bola. Padahal sebenarnya nggak cuma kamu loh yang pernah memecahkan bola, ada juga teman yang lain yang pernah memecahkan kaca dan sebagainya, gitu. Akan stabil itu identitasnya. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Ini gini, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya alasan Bu. Jadi harus ditanya, Nugra, tadi kamu memecahkan bola alasannya apa? Kenapa kok bisa pecah dari bolanya gitu kan? Karena tadi saya nendang Pak Uda, Anda yang ganggu saya. Nah, kita tanyakan itu.
Tapi ternyata bolanya nggak kena powder, malah kena batu sehingga bolanya pecah. Nah itu kan kamu tentu punya alasan melakukan itu. Nah kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah kita tanyakan keyakinan sekolah kita apa sih tentang kalau bermain bola itu, yaitu harus bermain kayak misalnya bermain dengan tertib, gitu kan? Bermain di saat jam pelajaran dan sebagainya. Tertib kalau main bola voli ya bola voli pakai tangan bukan ditendang, gitu kan? Jadi kita tanyakan kepada murid tersebut sehingga dia oh iya berarti aku ini melanggar keyakinan sekolahku, gitu kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ngobrol supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi. Nah jadi dia tawarkan, oh ya Pak, saya nanti lain kali kalau misalnya main bola atau dengan bola nanti saya nggak melakukan tindakan yang seperti ini lagi karena ini melanggar keyakinan sekolah kita dan bisa merugikan saya dan orang lain juga. Seandainya tadi kena orang lain misalnya gitu kan, kena kepala dan sebagainya, nah malah lebih parah. Nah begitu. Jadi ini Bapak Ibu, segitiga diskusi memiliki 3 tahapan. Kita stabilkan dulu identitasnya dari gagal menjadi sukses. Kemudian kita validasi kebutuhannya, apa sebenarnya yang mau dia penuhi. Yang kelima tadi Pak Nugra membalas Pauda kan karena dia pengen semangat juga kan. Apa sih alasannya dia itu melakukan dalam bola tadi? Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia stabil kondisinya, setelah kita tahu alasannya apa, kebutuhannya apa, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan sekolah kita. Nah, gitu. Apa yang kita lakukan? Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kata-katanya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi fokusnya bukan terhadap masalahnya, tapi bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik bagi diri sendiri? Ditanyakan, kalau kamu menyalahkan diri sendiri kan pasti nggak berbuat baik ya dengan diri sendiri, dengan diri kita sendiri. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Anugerah tadi kan nendang bola, bisa saja dia tuh mukul bola langsung ngejar gitu kan, itu lebih buruk dibandingkan sekedar menendang bola. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah itu. Terakhir, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah ini ya. Nah ini, salah. Nah ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Kita kaitkan dengan keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Sekolah yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Gitu kan? Ketika dia tadi panugrah itu emosian gitu kan, tentang bola itu kan artinya sebenarnya dia pengen menjadi sesuatu anak yang lebih baik daripada itu, bukan emosian. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga diskusi. Nah, ini kita di penghujung kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Kita melakukan refleksi. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Mungkin saya minta 2 orang ya untuk menjawab refleksi ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agung. Mungkin untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, mungkin terkait dengan apa ya, bagaimana saya bertindak di dalam kelas. Lebih ke situ yang tadi, terutama yang bagian apa tadi? Iya, yang ada 5 itu mungkin dari situ ada yang memang mungkin yang kurang tepat yang saya lakukan di kelas dan mungkin perlu saya perbaiki. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan
motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri. Perasaan apa ya? Mungkin kalau untuk mengenai makna disiplin, apa ya, kalau untuk disiplin misalnya ini umum saja, mungkin lebih ke apa ya, bagaimana dalam memperbaiki kinerja mungkin ya, Pak. Kemudian kalau dalam motivasi, setelah mendengar apa yang walaupun tidak sepenuhnya saya dengar, tapi banyak hal yang saya dapat dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin bisa menjadi bahan saya untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang harus saya ambil ketika menghadapi beberapa karakter siswa yang memang sepertinya perlu apa ya, perhatian lebih. Itu mungkin tidak semua siswa harus saya samakan perlakuannya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Dari yang kelima itu ya Pak, mungkin saya lebih tertarik di posisi kelima tadi sebagai manajer. Mungkin itu dari saya Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wilman sudah kembali. Sekarang kita minta tanggapan dari Bang Jul. Oke, untuk refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi dari pemaparan Pak Agung tadi itu sangat menarik sekali. Jadi juga saya juga banyak dapat ilmu juga di jurusan paradigma dengan apa, kedisiplinan dan motivasi untuk anak-anak. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Jadi pertama dari refleksi dari metode, karena saya juga sadar dengan cara mungkin dari saya sendiri, dari saya mengajar juga dengan paradigma yang sering saya lakukan, ada hal menarik yang masalah refleksi tadi yang disampaikan tadi. Jadi di situ saya sedikit terunggah. Semoga yang tadi yang disampaikan itu bisa mengubah paradigma saya untuk ke depan, dia bisa lebih baik lagi. Yang kedua, pertanyaan apa saja yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi memang motivasinya itu banyak sekali dan banyak hal-hal baru juga, Pak. Yang ketiga, saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti. Jadi ada 5 ya. Jadi saya ada sedikit gimana itu dengan 5 metode tadi, semuanya itu masuk. Jadi kalau menurut yang terbaik ya pasti yang kelima, Pak. Manajer Pak ya? Ya, manajer. Baik sekali karena memang di situ kita diberikan anak-anak diberikan solusi apa yang harus dia lakukan nanti ke depannya. Kalau saya memang kelima, mungkin itu ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Azul. Ya Bapak Ibu, demikianlah diseminasi yang saya lakukan terkait materi modul 1.4 budaya positif. Tentunya masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Saya juga memiliki banyak kekurangan dalam memahami materi ini. Nanti harapannya ke depan kita bersama-sama untuk mengkaji kembali, dan yang terpenting adalah menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Dari saya, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa ya. Masya Allah, jadi paradigma kita terhadap budaya positif lebih terbuka. Dari paparan Pak Agung tadi kita bisa tahu apa itu motivasi eksternal, sifatnya sementara dan intrinsik, insya Allah itu berkelanjutan. Kemudian kita jadi tahu ada 3 cara sebetulnya yang dapat kita lakukan untuk membentuk karakter peserta didik kita, dengan hukuman, dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Kemudian kita jadi tahu 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Jika memang saat ini 5 posisi kontrol kita bukan di tahap manajer, ya mungkin kedepannya kita bisa belajar bersama untuk bisa mencapai di tahap yang kelima. Terima kasih banyak Pak Agung atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru yang sudah antusias mengikuti materi dari Pak Agung. Dan kita berada di kegiatan kali puncak ya. Doa dalam hal ini doa kita akan dipimpin oleh Bapak Anugerah Sumiati ya. Kepada Bapak saya persilakan. Bapak Ibu, sebelum doa saya mungkin mohon kiranya kita bisa menunjukkan pandangan sejenak, menenangkan hati kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang akan kita lakukan nanti bernilai ibadah, utamanya bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Untuk memulai doa kita pada hari ini diawali dengan umur-umuran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi wa ala qalbi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih kepada Pak Agung yang telah memimpin doa kita hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut adalah pengalaman dan pembelajaran saya bersama murid yang saya tampilkan dalam diseminasi, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang pertama, murid menuliskan peraturan-peraturan kelas agar kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian mereka mengubah peraturan yang semula kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan peraturan-peraturan kelas di papan tulis. Jika berbeda akan dituliskan, jika sama sudah diwakili berarti tidak dituliskan kembali. Dan kemudian ini adalah peraturan-peraturan kelas yang sudah mewakili apa yang diinginkan murid. Selanjutnya menuliskan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan peraturan yang dibuat. Nah, dan terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas matematika berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Jadi ada 7 nilai-nilai kebajikan: disiplin, tanggung jawab, kerjasama, aktif, empati, menghargai orang lain, dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Tadi apa saja kegiatan yang kita lakukan? Yang pertama dijelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang bersifat baik atau positif, yang bersifat umum atau secara luas. Apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami membuat peraturan, kemudian peraturan yang tadinya kalimatnya negatif kami ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kami mencari nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai-nilai kebajikannya, kalian jadilah keyakinan kelas. Menurut kalian keyakinan kelas ini bermanfaat tidak untuk kelas kalian? Nah, menurut saya sangat bermanfaat karena kami rasa aman di kelas sekolah dan keyakinan kelas ini. Siap, terima kasih.